Shalom Pak, perkenalkan nama saya Esther Melati Manurung dengan NIM 11S2446 dari Prodi Informatika Angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang materi praktikum kita pada week 4, yaitu sistem kasir sederhana dengan 4 kelas utama, yaitu ada produk log, kasir, dan juga helper. Baiklah, di sini saya sudah membuat PPT untuk penjelasan lebih ringkas namun merangkum semuanya, yaitu dengan judul Sistem Kasir Sederhana dengan Java OOP. Adapun tujuan dari program ataupun tujuan dari praktikum kita ini adalah untuk yang pertama mensimulasikan proses transaksi di kasir, yaitu mencatat yang pertama daftar produk yang tersedia, lalu daftar kasir yang bertugas, kemudian ada transaksi pelanggan atau produk yang dibeli dan total belanja. Kemudian ada menampilkan total penjualan per kasir. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelas diagram, yang dimana yang pertama itu ada kelas diagram produk, itu adalah data si produknya. Kemudian yang kedua ada produk log, yang dimana itu adalah catatan produk yang dibeli oleh si pengguna. Kemudian kasir itu bagian untuk melayani pelanggan dan menghitung total penjualan seperti pada kasir pada umumnya. Kemudian ada helper, itu untuk menyimpan daftar produk dan kasir. Kemudian ada app, itu untuk menjalankan program ataupun main class-nya nanti. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelas produk, yang dimana perannya itu untuk mempresentasikan barang yang dijual dengan atribut. Yang pertama ada nama, lalu satuan, berat, dan juga harga. Kemudian fungsinya itu gather atau ambil data produk, dan kemudian ada toString untuk menampilkan info produk. Selanjutnya ada kelas produk log, yang dimana perannya itu untuk mencatat pembelian produk pelanggan, yang dimana memiliki dua atribut, yaitu yang pertama produk atau objek produk, kemudian ada jumlah. Lalu di sini juga ada fungsinya, yaitu sebagai get total harga, yaitu artinya itu dengan harga produk dikali jumlah. Contohnya itu 2 botol susu yang harganya 10.000 dikali 2 maka 20.000. Kemudian ada kelas kasir, yang perannya itu untuk melayani transaksi pelanggan, yang memiliki dua atribut, yaitu nama kasir, total penjualan. Kemudian memiliki fungsi yaitu layanan pelanggan, untuk melayani pelanggan, yang dimana itu akan menghitung total belanja pelanggan ataupun pengguna. Kemudian juga memiliki fungsi sebagai get total penjualan, yang dimana dia nanti akan mendapat total penjualan dari si kasir. Kemudian ada kelas helper, yang dimana perannya itu untuk menyimpan data global atau keseluruhan dengan dua atribut, yaitu daftar produk atau array list, dan juga daftar kasir yang terdapat pada array list, yang dimana fungsinya itu yaitu sebagai add product, print product, get product. Kemudian ada add kasir, print kasir, dan juga get kasir. Kemudian kita masuk kepada class app atau main program atau program utamanya, yang memiliki alur program sebagai berikut. Yang pertama nanti dia akan menginput data produk, inputnya itu didapat dari si pengguna, kemudian disimpan ke helper. Kemudian nanti akan dicetak daftar produk yang dibeli, lalu akan ada input kasir, yang dimana itu juga disimpan ke helper. Kemudian cetak daftar kasir, lalu pelanggan datang, lalu pilih kasir. Kemudian ada input produk yang dibeli ditambah dengan jumlahnya. Kemudian kasir melayani atau menghitung jumlah total belanjaan si pengguna, lalu cetak total belanjaan pelanggan dan update total penjualan ke kasir. Kemudian di sini ada alur transaksi atau juga flow, yang dimana di sini saya sudah menyimpulkan flow chart atau poin alur pelanggannya, yang dimana pertama itu pilih kasir, kemudian input produk dan jumlah, kemudian tambahkan ke produk log, hitung total belanja, kasir menambahkan ke total penjualan, dan cetak hasil transaksi. Baiklah, langsung saya di sini saya ingin mendemokan. Yang pertama kita membahas helper Java-nya dulu. Nah, di sini dikatakan ada prefix static array list. Di sini ada untuk produk dan juga untuk kasir. Di mana di sini ada daftar produk yang bernilai array list dan juga daftar kasir yang terdapat di array list. Kemudian di sini ada nanti dikatakan daftar produk, yang dimana daftar produk ini nanti ada berisi satuan, berat, dan juga harganya. Di
sini nanti kita akan mendapat get nama, get satuan, get berat, dan get harga. Selanjutnya untuk kasir.java, di sini yang pertama nama kasirnya, kemudian total penjualannya. Sini juga nanti terdapat daftar produk dan juga total harga dan total penjualan dari si kasirnya. Kemudian selanjutnya ada produk. Di sini pada produk ini nanti ada fungsi yang diberikan dengan nilai string untuk nama, string untuk satuan, double untuk berat, dan juga double untuk harga. Yang dimana nanti di sini akan terdapat output ataupun keluaran yang diharapkan oleh pengguna itu, yaitu ada nama produknya, satuan, berat, dan juga harga dari si produk masing-masing. Lalu selanjutnya di sini ada produk log, yang dimana di produk log ini nanti kita memperoleh harga dan juga produk get harga. Di situ nanti ada produk dan juga jumlah dari penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang app Java, ataupun disinilah dia terdapat kode utama ataupun untuk menjalankan semua fungsi-fungsi yang sudah kita buat tadi. Yang pertama di sini ada import Java util array list, locale, dan juga scanner. Ini adalah untuk, kalau array list itu untuk menampung daftar data dari si produknya. Kalau dia locale, di sini dia itu untuk format angka, misalnya untuk titik desimal, berarti dia untuk harga-harganya. Kemudian kalau scanner ini untuk membaca input dari si usernya ketika dimasukkan nanti. Selanjutnya di sini ada public class app dan juga public static void main string seperti biasa, dan juga di sini itu untuk deklarasi class app untuk metode utama main sebagai titik awal programnya. Itulah fungsi dari scanner, new scanner ini. Selanjutnya ada di sini variabel nama produk, kemudian satuan, berat, dan juga harga. Yang pertama di sini nama produk ini untuk loop input produknya, dimana user nanti memasukkan nama produk, lalu akan berhenti jika dia mendapatkan inputan garis 3 seperti ini. Itu artinya bahwa input yang dimasukkan dia berhenti. Kemudian selanjutnya di sini ada var satuan, yang dimana ini untuk membaca data produk satuan, sama juga dengan berat dan harga, itu untuk membaca data produk untuk satuan, berat, dan juga harga. Kemudian di sini ada produk new product, yang dimana di sini ada nama produk, satuan, berat, dan juga harga. Ini untuk membuat objek produk baru lalu disimpan ke daftar produk melalui helper add product yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini ada helper print product. Ini berfungsi untuk menampilkan semua produk yang sudah dimasukkan oleh si user. Lalu di sini ada while true, variabel nama kasir, dan juga di sini nanti dimasukkan nama kasir oleh si pengguna dan akan berhenti jika sudah memasukkan input garis 3 putus-putus seperti ini. Kemudian di sini ada kasir, new kasir, nama kasir, dan juga new kasir. Yang dimana di sini untuk membuat objek kasir lalu disimpan lewat helper add kasir yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada helper print kasir, yang dimana ini untuk menampilkan semua nama kasir yang sudah dimasukkan oleh si user. Baiklah, selanjutnya di sini ada variabel jumlah pelanggan sama dengan 0, dan juga ada variabel pilih kasir integer parse integer, yang dimana ini untuk memulai proses pelanggan, yang dimana jumlah pelanggan untuk menghitung urutan pelanggan, dimana user pilih kasir berdasarkan nomornya. Jika inputnya
kurang atau sama dengan 0, maka selesai melayani pelanggan. Selanjutnya di sini ada variabel kasir, helper get kasir sampai ke sini itu berfungsi untuk mencari kasir berdasarkan indeksnya. Selanjutnya kalau nanti kasirnya tidak ada, maka akan ditampilkan error dan diulang. Oke, selanjutnya di sini ada jumlah pelanggan di sini seperti sama. Nah, pada jumlah pelanggan yang di sini nanti dia itu untuk tambah hitungan pelanggan dan tampilkan info kasir yang melayaninya. Kemudian di sini ada variabel daftar produk pelanggan sekarang, variabel produk sama dengan integer. Itu untuk membuat list belanjaan si pelanggan, yang dimana nanti kalau user pilih produk harus itu berdasarkan nomor. Jika inputnya itu nanti kurang atau sama dengan 0, maka selesai untuk memilih produk. Selanjutnya di sini ada variabel produk. Di sini variabel produk dan juga variabel jumlah. Di sini nanti akan diambil produk dari daftar dan dibaca jumlah barang yang dibeli oleh si pengguna. Kemudian di sini ada if produk sama dengan 0, maka sistem out println produk tidak ditemukan. Yang dimana ini untuk validasi, kalau produk itu tidak ada, maka akan ditampilkan tampilan error dan di skip untuk ke selanjutnya. Selanjutnya di sini ada product log, new product log. Di sini ada produk dan juga jumlah. Yang dimana ini untuk buat catatan belanja ataupun produk log, itu catatan belanja yang berisi produk dan juga jumlah belanjaan dari si usernya nanti. Kemudian di sini ada sistem out print, menambahkan persen sebanyak persen di, yang dimana ada daftar produk pelanggan sekarang, kemudian new product log produk, new product log jumlah, dan juga new product log dan get total harga. Ini adalah tampilan detail produk yang ditambahkan, yaitu berisi nama, kemudian jumlah dan juga total harga. Kemudian di sini ada daftar produk pelanggan sekarang. Ini merupakan simpan produk yang dibeli ke dalam daftar belanja si pelanggannya nanti. Lalu di sini ada variabel total belanja, kasir sama dengan kasir layani pelanggan. Sistem out print F-nya nanti itu ada pelanggan persen D dengan total belanja persen 2F persen N, jumlah pelanggan total belanja. Yang dimana nanti di sini kasir memproses daftar belanjanya, kemudian hitung total harga dan tampilkan hasil belanja si pelanggan. Nah, setelah itu ada helper print kasir. Ini berfungsi sebagai setelah semua pelanggan selesai, maka akan ditampilkan laporan akhir oleh si kasirnya, seperti dia melaporkan berapa jumlah dan juga apa-apa saja yang dibeli oleh si user. Nah, kemudian di sini ada scanner close. Ini seperti biasa itu untuk tutup scanner untuk menghindari memory leak-nya nanti. Jadi inti dari code ini adalah program ini berjalan urut ataupun secara terstruktur, yang dimana pertama itu ada input produk, kemudian input kasir, lalu ada proses pelanggan, hitung belanja, cetak laporan akhir. Baiklah, kita coba saja untuk menjalankan code-nya. Kita coba langsung ambil input yang dari Delcom. Semisal ini minuman Aqua Viva, satuannya mililiter, lalu beratnya 7.000 gram. Kemudian harganya itu 3.500. Kemudian daftar produk yang kedua ada sabun Lifebuoy batang, satuannya gram.
tadi ini beratnya 7000 ml, ini satuan gram, kemudian beratnya 90,00 gram, dan harganya itu 5.500. Kemudian ada produk yang ketiga itu ada maltol softener. Nah, di sinilah dia dibuat daftar produknya. Kemudian di sini ada daftar kasir yang sedang bertugas saat itu. Contohnya ada Abdullah Hubaid dan juga Kevin Sihaloho. Dan di sini ada total penjualannya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa pelanggan pertama dilayani oleh Abdullah Ubaid. Dengan di sini dikatakan disebutkan daftar produk dan juga jumlah produknya dan juga jumlah harga total belanjaannya. Langsung saja kita copy dan kita coba masukkan ke kode yang sudah kita buat, apakah bisa berjalan. Nah, maka di sini terlihat sama seperti yang diminta pada modul. Nah, di sini terlihat daftar produknya, kemudian daftar kasir, lalu diberitahu pelanggan pertama dilayani oleh siapa. Kemudian di sini ada daftar kasir yang bertugas pada saat itu juga. Baiklah, lanjut kepada conclusion bahwa program ini mempraktikkan konsep OOP, yaitu ada encapsulation, itu ada data tiap kelas terpisah. Kemudian ada aggregation, itu kasir memiliki daftar produk log. Kemudian ada modularity, yaitu fungsi dipisah dalam kelas. Dan pada umumnya program ini dapat mensimulasikan proses transaksi kasir nyata yang bisa kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Pak, mungkin demikianlah yang bisa saya jelaskan untuk praktikum kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Sekian Pak, terima kasih.